Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part pertama nih perjalananku bersama dengan PO Sumber Alam. Ya bisa dibilang PO ini udah nggak asing lagi ya di channelku karena udah beberapa kali aku nyobain naik PO Sumber Alam. Tapi yang kali ini cukup spesial nih teman-teman. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan gimana sih keseruan perjalananku bersama dengan PO Sumber Alam ini. Yuk, kalau begitu teman-teman, kita ikuti terus video ini hingga selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, kali ini aku udah ada di pool atau agen sumber alam yang ada di Pondok Ungu. Hari ini kita mau nyobain salah satu bus terbaru dari PO Sumber Alam. Nah, gimana sih rasanya naik PO bus sumber alam? Yuk teman-teman, kita ikuti terus perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, untuk saat ini kondisi di pool atau agen sumber alam kurang lebihnya seperti ini ya. Cukup ramai, ada beberapa penumpang yang akan segera diberangkatkan. Itu sebenarnya bus saya udah ada di sebelah sana tuh, yaitu 72 OV atau 92 OV gitu nggak salah. Terus juga di sebelahnya itu juga udah ada bus lainnya. Nah ini kayak ini via selatan ya, sedangkan yang bus saya itu New Generation via utara begitu. Yuk, kayaknya sih sebentar lagi udah mau diberangkatkan teman-teman, mengingat sekarang ini jam 20.03 di mana jadwal seharusnya itu jam 19 lebih 50 menit. Jujur tadi hujan-hujanan, alhamdulillah laptop saya nggak basah, tapi chargeran laptopnya basah. Wah, ini paling nanti di Jogja mau cari chargeran laptop atau nanti coba servis chargeran yang lama gitu sih. Oke, kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung aja ya, mungkin naik ke busnya akan seperti apa. Let's go. Baik teman-teman, ini ada 7650 OC. 7650 OC akan diberangkatkan dari Pondok Ungu. Kayaknya sih barengan sama bus kita, yaitu NG ya. NG di sebelah sana tuh. Di sebelah sana. Nah, ini 7650 OC sebelahan. Dan ini juga ada yang baru masuk tadi. Ini NG juga. Dari Jogja kalau nggak salah. Nah, ini baru sampai banget angkatan pagi dari Jogja teman-teman. Lagi berhenti di sini. Yuk sekarang kita tunggu aja bus kita untuk diberangkatkan. Untuk keberangkatan tadi aku nanya ke kru jam 8 berangkatnya. Sekarang ini jam 8.13. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Asli, ini cuacanya hujan parah teman-teman, hujan deras. Tadi tasku kena basah, alhamdulillah chargerannya saja yang kena. Jadi laptopnya aman. Sekarang kita nunggu bus kita diberangkatkan. Kayaknya sih 7650 OC duluan nih yang akan diberangkatkan dari Pondok Ungu. Yuk, sekarang kita siap-siap aja kali ya. Nih, 50 OC dipanggil terus nih teman-teman. Ini dia Sumber Alam Pondok Ungu. Kalau dulu sih seingatku nggak cuma Sumber Alam aja, tapi ada PO Sumateraan yang berhenti di sini. Aku lupa namanya apa. MPM apa NPM gitu ya, yang berhenti juga di Sumber Alam Pondok Ungu. Jadi kalau nggak salah dulu itu Sumber Alam melayani rute terusan teman-teman. Jadi kayak misalnya Jogja Padang, Jogja sampai Jakartanya naik Sumber Alam, nanti dari dari Jakarta ke Padangnya itu naik bus lain. Yuk kita sekarang lihat-lihat aja kali ya. Di sini ada apa aja nih? Selain bus kita, ada bus NG, lalu juga di sebelah sana di belakang itu ada beberapa bus juga yang lagi perpal. Untuk suasananya syahdu banget, hujan, dan ini juga ada beberapa pedagang mie ayam sama somai yang sedang berdagang di sini. Nah, ini untuk ruang tunggunya ada di dalam teman-teman. Itu kurang lebihnya ya standar lah ya, ruang tunggu, kok ruang guru sih begitu.
Tidak lama kemudian bus kita diberangkatkan teman-teman dari Pondok Ungu Bekasi. Ya, bus ini itu berangkatnya dari Pondok Ungu, jadi kita tidak masuk ke Pulau Gebang. Bagi teman-teman yang tinggalnya di Jakarta Timur, kalian bisa naik New Generation ini ke Pondok Ungu Bekasi. Enaknya kalau misalnya kita naik dari Pondok Ungu ini, kita nggak perlu pusing-pusing dengan kemacetan Jakarta, karena jatuhnya ini udah di luar Jakarta teman-teman. Paling kena macetnya di daerah Bekasi ini atau di tol menuju ke Cikarang. Gak bakal semacet dalam kota kok, atau semacet tol Tibes Simatupang itu juga enggak. Jadi udah lebih aman, nyaman, dan waktunya pun akan lebih cepat. Ya harapanku sih sampai di Jogja nggak terlalu siang ya, jadi bisa tetap menikmati pagi hari di kota Yogyakarta teman-teman. Baik teman-teman, saat ini bus Sumber Alam NG udah diberangkatkan ya dari Pondok Ungu. Nah sekarang ini kita lagi mau menuju ke daerah Bekasi Barat. Kayaknya sih bus bakal masuk di tol itu lewat Bekasi Barat teman-teman. Jadi kita menuju ke Bekasi Barat via arteri. Nah ini asli bus ini nyaman parah sih, ini nyaman asli. Ini apalagi tadi saya dapat info kalau busnya nggak full seat teman-teman. Jadi saya bisa naruh tas di sini karena tadi bapak yang samping saya itu ke belakang. Nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini saya coba untuk nikmatin leg rest-nya ya. Leg rest-nya sebenarnya untuk 172 cm ini cocok banget. Kalian bisa pilih yang telapak kaki kalian terpapah atau dimundurin kayak gini juga bisa. Nah jadi sama-sama nyaman sih ini, asli. Parah ini Sumber Alam paling nyaman yang pernah aku naikin sih. Nah untuk di setiap seat itu juga udah ada fasilitas charger ya. Chargernya itu type B, type universal lah. Jadi chargeran chargeran HP kalian bisa gunakan itu. Dan sekali lagi chargerannya ini nggak boleh untuk power bank, laptop sama kamera ya. Jadi cuman boleh HP aja teman-teman. Nah ini kita masih nunggu. Terus yang aku perhatiin banget ya dari bus ini yaitu jendelanya yang lebar-lebar. Nih ini lebar parah sih, dan ini bisa ditutup. Nah tutup, kalau misalnya kita mau buka kita tinggal rilis aja. Jadi kayak jendela kereta sih, ini persis kayak jendela kereta teman-teman. Kita mendingan buka aja nggak sih? Nah segini lah, begitu. Ini persis jendela kereta, mantep ya. Ini kayak sebuah inovasi yang baru banget dari Sumber Alam sih menurutku, mantep asli. Dari Jakarta menuju ke kota Jogja akan memakan waktu kurang lebih selama 10 hingga 11 jam perjalanan via tol Trans Jawa. Ya, memang sih via tol Trans Jawa itu pasti lebih cepat dibanding via selatan. Tapi kalau aku pribadi aku lebih suka via selatan karena lebih mereka itu lebih terasa gitu ya perjalanannya, pemandangannya itu nggak cuma tol aja, tapi kita bisa merasakan kehidupan yang ada di Pulau Jawa ini teman-teman. Aku harapannya NG atau New Generation Sumber Alam ini ada juga yang lewat selatan. Jadi kita bisa menikmati jalur selatan itu nggak cuma dengan armada lawasnya Sumber Alam aja, tapi kita juga bisa ngerasain naik New Generation-nya Sumber Alam di jalur lahirnya, yaitu via selatan Pulau Jawa. Asli, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh beda banget sama bus Sumber Alam lainnya. Bahkan aku yang udah biasa naik Sumber Alam, biasa naik bus lain pun aku tuh terkejut banget kalau misalnya ini beneran tampilannya kayak di kereta gitu loh. Kereta New Generation yang setelah stainless steel. Ya wajar sih karena bus ini juga diberikan nama
sumber alam kelas New Generation. Jadi semuanya itu seger banget dan tentunya baru, serta menurutku sih nggak ada sama sekali ini membawa aura sumber alam yang terdahulu, yang bisa dibilang kursinya sempit atau misalnya kursinya banyak 36 seat, ini cuman 28 atau 30 gitu. Jadi memang sedikit banget. Jadi ini memberikan kelas tersendiri untuk teman-teman yang mau naik sumber alam yang nyaman tapi harganya tetap affordable. Pokoknya ini wah, kalian harus cobain sih bus sumber alam New Generation ini, teman-teman. Sumber alam sendiri itu sebenarnya menjadi salah satu PO yang memiliki layanan tarif rendah nih teman-teman, dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan seluruh jurusan yang ada di PO Sumber Alam itu rata-rata dari Jakarta Jogja aja nih. Belum ada yang Jakarta Surabaya, Jakarta Solo pun itu baru sampai Kartosuro aja. Itu pun karena ngelewatin Kartosuro untuk ke Jogja. Dengan tarif yang cukup murah di kelasnya, bus ini menjadi salah satu pilihan terbaik bagi masyarakat yang mau dari Jakarta ke Jogja. PO ini juga melayani 2 jalur nih. Yang pertama yaitu via utara atau via tol Trans Jawa, dan yang kedua via jalur selatan, yaitu nanti dari Pejagan kita akan turun ke Songgom, lalu ke Bumi Ayu, ke Bumen, dan seterusnya sampai ke garasi Kutowarjo. Akan mengakhiri perjalanannya di kota Jogja juga. Jadi memang pilihan untuk jalur sumber alam ini bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian mau turun di Kebumen, ya kalian tinggal pilih yang via selatan. Tapi kalau misalnya kalian mau ke Jogja langsung dengan jarak waktu yang lebih cepat, kalian bisa via utara. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Sumber Alam ini nggak kerasa ya, buset, saking nyamannya ini tiba-tiba udah sampai di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang, Kabupaten Subang. Ini masuknya Subang apa Indramayu nih? Lupa aku. Nah, kita udah bersama juga nih sama No Limits yang tadi barengan sama kita di Pondok Ungu, dan ini juga Sinar Jaya lagi Sumber Alam kelas New Generation. Dari bodinya itu adalah kalau nggak salah Triunion X, Trijaya Union, Triun atau apa gitu ya, lupa. Yaudah yuk, sekarang kita makan dulu, baru nanti kita lihat lagi. Baik teman-teman, ini dia bus Sumber Alam di New Generation dengan bodi Trijaya Union dengan jenis Triun DX. Asli bus ini nyaman parah teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya sudah aku bilang kita itu harus makan dulu. Makannya itu di sebelah sini, di rumah makan Taman Selera. Ini udah lama kita nggak ke Taman Selera karena udah lama juga aku nggak bes-besan. Jadi kita nikmatin dulu makanan di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang teman-teman. Untuk di rumah makan Taman Selera sendiri itu sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi andalannya itu adalah sayur legend kalau aku ya. Itu ada sayur legend teman-teman. Jadi sayurnya itu cuman pakai, kalau nggak salah itu kubis. Nah itu dia. Untuk Sumber Alam ada di sebelah sini, jadi kita bisa langsung ambil aja. Dan kita siapkan dulu tiketnya. Tiket gue di mana ya? Nah ini dia. Nah sebelum tiketnya itu bakal disobek-sobek, mungkin kita lihat dulu ya tiketnya itu seperti ini teman-teman. Bentar, ini agak sedikit berbeda nih dengan biasanya.
Oke, aman sih seharusnya. Begini teman-teman, tiketnya. Jadi kalian apa namanya, untuk nomor seatnya itu ada di sebelah sini. Ini gede, mana itu? Nih, nomor seatnya di sini gede. Ada kupon makannya juga, harga tiket terus 60.000 dan armadanya yaitu AA7092 OV. Jadi kita bisa langsung aja untuk nukerin tiketnya teman-teman dengan makanan yang udah ada. Yuk. Kita ngantri dulu karena memang cukup rame di sini. Nah, ini untuk kondisi yang ada di Rumah Makan Taman Selera Cikamurang di tanggal 3 Mei. Ini tanggal 2 ding, 2 apa 3 ya? Aku lupa. Masih mas. Nah, ini tiketnya udah dirobek bawahnya. Tadi kan ada bawahnya tuh panjang, sekarang udah dirobek. Jadi kita langsung aja makan ya. Ada bocil guys. Baik teman-teman, berikut merupakan servis makan malam kita di malam hari ini. Saya ngambil nasi pakai sayur, terus juga kerupuk sama telur. Ini porsinya saya ambil lumayan banyak ya karena lapar parah boy. Nah, selain makanannya saya juga ngambil teh anget seperti biasa karena ini udah pasangan dari makanan yang kita ambil. Kalau di Rumah Makan Taman Selera ini tidak disediakan es teman-teman, jadi kalian cuma bisa dapet teh hangat aja. Kalau nggak salah itu berlaku di Sumber Alam, terus juga di Sinar Jaya kalau nggak salah. Nah itu sama lah pokoknya semuanya, kecuali kalau misalnya yang premium kayak M-Trans ya, M-Trans sebelah situ tuh dia premium sendiri, ada ruangan lagi begitu. Dan juga menurutku di Taman Selera ini enak banget teman-teman. Kenapa? Karena pemandangannya itu bisa langsung ngelihat bus-bus yang ada di Rumah Makan Taman Selera. Nah, di sini ada Sumber Alam. Biasanya itu di belakang, di sebelah sana itu ada Murni Jaya. Nah, itu kan ada Murni Jaya tuh, ada satu. Nah, karena waktu kita nggak banyak teman-teman, kita langsung aja nyobain nasi legend yang ada di Taman Selera. Kenapa aku bilang legend? Karena ini dia, yang aku bilang legend itu ini teman-teman, yaitu sayur kubisnya. Kenapa bisa dibilang legend? Karena dari awal servis makan itu dipindah ke sini, ke daerah sini ya, sayur legend ini selalu ada, pasti ada. Lauknya boleh ayam, boleh telur, boleh yang lain, bahkan pernah juga babat, tapi sayur legend ini pasti tetap ada, sama sambal hijau. Gitu. Jadi karena tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja makan nasi. Yuk, let's go. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah makan. Dan sembari kita barusan banget makan ya, kita mungkin mau review sedikit tentang perjalanan kita bersama dengan Sumber Alam menggunakan bodi Triundo X dari Trijaya Union. Nah, menurutku pribadi teman-teman, bus ini tuh nyaman banget, nyaman parah ya. Bahkan bisa dibilang untuk di bus Sumber Alam ini merupakan sumber alam ternyaman yang pernah aku naikin. Kenapa? Mulai dari sasisnya sendiri, mungkin ini menurutku bukan bus yang baru-baru banget karena sasisnya itu kalau nggak salah rombakan ya. Untuk dari sasisnya sendiri sebenarnya itu udah sasis lama teman-teman, bukan berarti sasis baru, bukan. Tapi yang pasti dari Trijaya Union ini bisa mengeksekusi sasis itu dengan sangat baik. Kenapa aku bilang sangat baik? Konsep dari Sumber Alam ini luar biasa banget karena fresh, semuanya baru. Kayak menurutku ini belum ada di bus-bus lain menurutku ya. Kenapa? Karena mulai dari interiornya, terus juga bentuknya, looksnya, dan bahkan menurutku ini lebih mendekati ke kereta api untuk interiornya. Karena dari beberapa referensi yang aku baca juga, memang dari Pak Antoni sendiri selaku dari Direktur Sumber Alam itu memang mengadopsi dari kereta api New Generation teman-teman. Jadi menurutku ini sangat fresh banget, baru banget, dan sangat apresiasi banget untuk Bus Sumber Alam yang udah mau mencoba konsep ini, begitu loh.
Nah, coba kita lihat dari dekat ya teman-teman. Untuk dari bus sumber alam dengan berbodi Triumph DX. Bentar, kita beres-beres dulu boy. Ini habis makan, alhamdulillah udah kenyang. Dan kita langsung aja ke busnya. Nah, untuk Trijaya Union dengan bodi Triumph DX ini itu feel-nya memang berbeda dari bus-bus lainnya. Ini menurutku nggak ngikutin Jetbus 5 dan juga nggak ngikutin Laksana. Kita lihat dari single glassnya teman-teman. Cakep parah ini single glassnya. Terus juga dilengkapi dengan spion-spion yang menurutku spion tanduknya ini fresh banget dengan desain yang seperti ini. Lalu untuk dari fender sih. Untuk dari lampu depannya juga ini cakep banget. Ini menyerupai huruf V yang dimiringkan untuk DRL-nya dan juga dilengkapi dengan lampu yang cukup terang. Dan juga dari fog lamp-nya juga sudah ada dan hidup teman-teman. Wih, asli ini keren parah ya. Kita coba beralih ke sebelah kiri dari bus ini. Nah, untuk di sebelah kiri sendiri itu modelnya juga fresh menurutku. Kenapa? Karena ini ya kalau dari sekilas sih mirip sama ini ya SR3 yang panoramik. Nah, itu mirip. Tapi ada siluet-siluet yang pastinya membedakan bus ini dengan Laksana. Nah, kita lihat ya, ini cakep sih, asli. Nah, kayaknya sih sebentar lagi kita bakal diberangkatin ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ya. Secara singkat, bus ini nyaman. Asli, nggak ada duanya sih. Untuk sekelasnya mungkin memang di harga 260.000 ada beberapa bus yang mungkin snacknya lebih banyak, tapi sumber alam memang tidak ada snack teman-teman. Dan dengan experience yang seperti ini 260.000 menurutku itu worth it banget. Karena pengalaman naik sumber alam nggak pernah seperti ini. Ini nyaman asli. Kalian kalau belum pernah naik sumber alam atau sudah pernah naik sumber alam tapi versi yang non new generation, asli kalian harus nyobain sekali minimal. Karena ini bus beda banget dari sumber alam lainnya. Begitu. Yuk kita langsung aja naik ke busnya ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu untuk perjalanan kita di part pertama kali ini ya. Tentunya nanti di part kedua akan banyak banget cerita yang lebih seru dan juga lebih menarik. Ya, kalau begitu jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di like juga kalau misalnya kalian suka, serta ditungguin terus ya untuk part keduanya. Pastinya gak kalah seru kok. Sampai jumpa teman-teman dan salam.